Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tutahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi akramana bi afdalis syari'at wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi ila yaumin yuhasabu a'malu jami'il makhluqat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya di tempat ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan babus sidqi, bab tentang kebenaran. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab ini sebelum menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan tema yang akan dibahas. Terkait dengan kebenaran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan beradalah kalian ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran. Nah, di dalam ayat ini ada kata-kata as-shadiqin. As-shadiqin ini para jamaah rahimakumullah diambil atau satu akar dari kata as-sidqu. Ya, as-sidqu. Mungkin kita sering mendengar kata-kata sedekah. Nah, itu sama. Sedekah itu dari kata ya as-sidqu. Maka sedekah itu orang yang bersedekah itu adalah bukti bahwa dia itu benar-benar beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia itu ingin mendekatkan diri. Jadi as-sidqu itu secara bahasa adalah ya kebenaran. As-shadiqin berarti orang-orang yang melakukan kebenaran atau orang-orang yang senantiasa ada dalam kebenaran. Nah, di dalam ayat ini surah At-Taubah ayat 119 Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Setelah orang yang beriman itu memiliki keimanan di dalam dirinya, maka keimanan itu harus naik derajatnya menjadi ketakwaan. Sehingga Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa iman dengan takwa itu berbeda. Iman derajatnya di bawah takwa. Takwa itu berada di atas iman. Nah, setelah iman maka kita harus meningkatkan keimanan kita agar menjadi ketakwaan. Setelah kita menjadi orang-orang yang beriman, maka kita tidak cukup berhenti di sana, kita harus menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana agar kita senantiasa ada dalam keimanan, agar kita senantiasa ada dalam ketakwaan? Maka kata Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, maka kalian harus senantiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan kebenaran. Jadi keimanan kita, para jamaah rahimakumullah, ketakwaan kita akan senantiasa terjaga kalau kita itu bersama dengan orang-orang yang melakukan kebenaran. Kalau kita hidup itu berada di lingkungan yang lingkungannya itu senantiasa orang-orangnya melakukan kebenaran, maka insya Allah keimanan dan ketakwaan kita itu akan terjaga. Ya. Berarti penting kita memiliki teman orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran. Penting kita memiliki lingkungan yang lingkungan itu diisi oleh orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran. Karena ini akan menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-35, was-shadiqina was-shadiqat. Ada kata-kata was-shadiqina was-shadiqat. Shadiqin itu adalah orang yang senantiasa melakukan kebenaran dari kalangan laki-laki. Was-shadiqat, orang yang senantiasa melakukan kebenaran dari kalangan perempuan. Ini artinya baik laki-laki ataupun perempuan, maka semuanya sama memiliki peluang untuk melakukan kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat ke-21, falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Falau maka andaikan sodaku, mereka itu senantiasa bersikap benar Allah kepada Allah, lakana khairal lahum, maka pasti itu adalah kebaikan bagi mereka. Jadi bersikap senantiasa ada dalam kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan bagi kita. Jadi jelas dari ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, para jamaah rahimakumullah, bahwa kita harus menjadi as-shadiqin, harus menjadi as-shadiqat. Kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran. Hadis yang pertama terkait dengan kebenaran ini adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi sabda Rasul, inna sidqa, sesungguhnya kebenaran itu yahdi ilal birri, maka pasti menunjukkan ilal birri, kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, maka pasti akan menunjukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, kata Rasul, la yasduku, dia pasti akan dikatakan orang yang melakukan kebenaran, hatta yuktaba, sehingga dia dicatat indallahi, di sisi Allah, siddiqon, sebagai orang yang senantiasa melakukan kebenaran. Wa innal kadziba, dan sesungguhnya kebohongan, kedustaan itu yahdi ilal fujur, maka itu akan menunjukkan kepada fujur, kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya keburukan, kemaksiatan itu yahdi ilan nar, maka akan menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sesungguhnya seorang itu, kata Rasul, la yakdzibu, dia pasti melakukan kebohongan, hatta yuktaba, sehingga dicatat di sisi Allah kadzaban, sebagai orang yang senantiasa melakukan kebohongan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini, para jamaah rahimakumullah, ada kata-kata inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kebenaran itu akan menunjukkan kepada albir. Albir itu di dalam bahasa Arab itu adalah ismun jami'un likulli khair. Jadi nama yang mencakup seluruh kebaikan, itu namanya birrun. Jadi birrun itu kebaikan apapun. Jadi dalam bahasa Arab itu kebaikan itu ada khair, ada bir, ya. Khair, bir. Jadi kalau bir itu ya kebaikan apapun. Ya, kebaikan apapun. Kebaikan, baik kebaikan kita kepada orang tua, kebaikan kita kepada orang lain, kebaikan kita kepada sesama kita. Pokoknya kebaikan apapun, kebaikan dalam sikap kita, kebaikan terkait dengan bagaimana mentasarufkan harta kita, kebaikan dalam ucapan perkataan kita. Nah, kebaikan apapun itu disebutnya bir. Maka kebenaran ini, kata Rasul, ini akan menunjukkan kepada kebaikan. Jadi kalau orang senantiasa melakukan kebenaran, dalam kata lain, kalau orang senantiasa melakukan perbuatan jujur, perbuatan benar, maka pasti dia akan tertunjuk kepada kebaikan. Dan ketika dia melakukan kebaikan, maka pasti akan tertunjuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan as-sidqa ini, lawan as-sidqu itu adalah al-kadzib. Benar, lawannya adalah bohong. Maka kalau orang melakukan kebohongan, sebaliknya dari kebenaran, dia akan tertunjuk kepada keburukan, perbuatan maksiat, dan akhirnya dia akan tertunjuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang, kata Rasul, udah senantiasa atau sudah biasa dia melakukan kebenaran, dia sudah biasa berbuat jujur, maka dia itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa melakukan
kejujuran, yang senantiasa melakukan kebenaran. Begitu juga sebaliknya, kalau orang sudah senantiasa melakukan kebohongan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang senantiasa melakukan kebohongan, ya. Jadi hadis ini memang para jamaah rahimakumullah, ini adalah motivasi kepada kita dari Rasulullah SAW, dorongan kepada kita dari Rasul untuk apa? Untuk kita senantiasa melakukan kebenaran, untuk kita senantiasa berbuat jujur. Karena kebenaran, kejujuran itu adalah sababu kulli khair, sebab semua kebaikan. Kalau kita jujur, maka pasti yang namanya kebaikan di dunia ini akan kita peroleh, ya. Kita di pekerjaan kita jujur, bekerjanya benar, bekerjanya jujur, maka pasti bos kita, atasan kita akan melihat kita, sehingga kita akan diperhatikan secara khusus, bahkan mungkin kita itu akan segera dinaikkan level jabatan kita karena kita termasuk orang yang jujur, karena kita termasuk orang yang senantiasa benar dalam bekerja kita. Kita jadi pejabat, kita jadi apapun, ya, jadi apapun, jadi orang tua, jadi anak, jadi pekerja, jadi apapun, kalau kita senantiasa jujur, kita senantiasa melakukan kebenaran, pasti itu akan menghantarkan kebaikan bagi kita. Orang tua yang senantiasa jujur, orang tua yang senantiasa melakukan kebenaran, maka pasti akan mendapatkan kebaikan. Maka anaknya akan begitu, maka keturunannya akan begitu. Begitu juga anak. Jadi siapapun kalau melakukan kebenaran, siapapun kalau berbuat jujur, profesinya apapun, kalau melakukan kebenaran, kalau melakukan kejujuran, maka dia akan mendapatkan berbagai kebaikan. Dan dalam hadis ini juga para jamaah rahimakumullah, Rasul mengingatkan kepada kita agar hati-hati terhadap perbuatan dusta, agar hati-hati terhadap perbuatan bohong, ya. Karena dusta dan bohong itu adalah sebab atas segala keburukan, atas segala keburukan, ya. Kemudian Rasul juga di dalam hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa wa anna man istahara bi syai'in saha ayusababi. Jadi ketika seseorang itu sudah masyhur, terkenal dengan sesuatu, maka dia berhak disifati dengan sesuatu itu. Jadi kalau seseorang itu sudah terkenalnya pendusta, pembohong, penyebar hoak, maka layak orang itu dikatakan, oh itu masih tukang hoak, oh itu masih tukang bohong, itu namanya kadzab, begitu. Jadi kalau orang sudah biasa masyhur, dia itu terkenalnya adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan jujur, ya, perbuatan baik, kebenaran, maka orang itu kata Rasul layak dikatakan dia itu adalah pelaku kebenaran, dia itu adalah pelaku kejujuran, dia itu adalah pelaku kebaikan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya dalam hadis ini juga Rasul mengingatkan kepada kita bahwa as-sawab wal iqab yatarattabu ala ma yaqumu bihil insan min amalin khairin aw syarrin. Bahwa yang namanya pahala dan siksa itu yatarattabu ala ma yaqumu bihil insan min amalin. Ini akan diperoleh karena akibat dari apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Tadi dalam hadis ini, kalau orang melakukan kebenaran, maka dia akan mendapatkan surga. Kalau dia melakukan
perbuatan jujur maka dia akan mendapatkan surga. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak jujur, dia berbohong, maka dia akan mendapatkan neraka. Ini artinya bahwa balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, iqab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung amal kita. Di dalam kaidah tafsir dikatakan bahwa as-sawab atau al-jaza bijinsil amal, bahwa pahala imbalan itu sesuai dengan jenis amalnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan pahala berarti amalnya harus baik. Kalau kita tidak melakukan amal baik maka pasti kita akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ya pilihan kita dalam beramal. Tergantung, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan pahala, berarti kita harus senantiasa melakukan kebaikan. Sehingga di dalam hadis ini akibatus sidqi al-jannah wa akibatul kadzib an-nar. Jadi akibat balasan bagi kebenaran itu adalah surga, akibat balasan bagi dusta itu, kebohongan itu adalah neraka. As-sidqu yakunu bil qawli al-mutabiq lil waqi. Jadi kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah pertama bil qaul al-mutabiq bil waqi, dengan berkata yang sesuai dengan faktanya, itu benar namanya. Jadi kalau kita berkata sesuai dengan fakta itu benar. Kalau kita berkata tidak sesuai dengan fakta berarti apa? Bohong gitu. Faktanya begini, kita mengatakan itu bohong. Kalau benar itu bisa dengan kita mengatakan sesuatu yang sesuai dengan faktanya, atau wabil fi'li bi adaihi ala ahsani wajhin. Atau kalau dalam perbuatan yang disebut dengan as-sidqu itu, disebut dengan benar itu adalah kita melakukan perbuatan itu ala ahsani wajhin, dengan cara yang terbaik, itu namanya benar gitu. Jadi kalau benar dalam berkata, perkataan kita ini sesuai dengan fakta. Kalau benar dalam perbuatan, kita melakukan perbuatan itu ala ahsani wajhin, dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Kalau kita sholatnya dikatakan benar, berarti melakukan sholat dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu apa? Cara yang paling baik itu berarti syarat rukunnya terpenuhi, ya, yang sunnahnya juga dikerjakan. Tidak mencukupkan kepada yang wajib, yang rukunnya saja, tapi yang sunnah dikerjakan, sehingga menjadi ahsan. Ya. Kalau kita sholat hanya melakukan yang rukun saja, yang sunnah tidak dilakukan, memang itu baik, tapi belum ahsan, belum paling baik. Itu baru hasan. Hasan itu baik, kalau ahsan itu paling baik, begitu. Kita sholat melakukan yang rukun saja, sah-sah saja. Yang rukun dalam sholat itu apa tuh? Di antaranya apa? Al-Fatihah. Kita tidak membaca doa iftitah, kita langsung membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita tidak baca surat, kita langsung ruku. Dalam ruku kita tidak baca zikir, kita langsung i'tidal. Dalam i'tidal juga tidak baca, langsung. Nah, maka sebetulnya secara hukum fikih itu sah-sah saja, tetapi itu tidak utama, tidak ahsan, tidak terbaik gitu. Makanya yang terbaik itu dalam melakukan sholat berarti kewajibannya harus kita lakukan, rukunnya harus kita lakukan, yang sunnahnya juga harus kita lakukan. Maka carilah dalam perbuatan itu yang terbaik itu apa? Gitu. Yang terbaiknya itu apa? Yang ahsannya itu apa? Ya. Dalam kita melakukan sedekah misalnya, sedekah dengan uang 500 rupiah ya baik. Tapi ahsan itu apa? Sedekah yang paling baik itu apa? Para jamaah rahimakumullah. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah dengan sesuatu yang kita cintai. Itu ahsan tuh. Makanya berat. Makanya bahkan ahsan yang paling baik, ya. Kita
lagi punya baju, ini baju kesayangan kita, ternyata ada teman kita menginginkan baju kita. Nah, dilepas atau tidak tuh? Nah, kan pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu. Padahal itu terbaik tuh. Terbaik gitu. Ketika di rumah ada baju ya, ada baju yang tidak terpakai dengan ada baju yang masih bagus, mana yang kita sedekahkan? Pasti baju-baju yang tidak terpakai. Ya baik itu sebetulnya, tapi tidak ahsan gitu. Ahsan itu sedekah itu yang terbaik. Makanya kalau kita mau ngeluarin zakat ya, maka mengukurnya apa? Mengukurnya kalau dari makanan sehari-hari kita, berarti makanan terbaik kita itu dalam sehari-hari apa? Oh, saya mah biasanya makan asin, tapi kadang suka makan terbaik juga. Nah, makan apa? Makan ayam. Berarti sedekahnya itu atau zakatnya itu ya harus senilai makanan yang terbaik. Kalau beras yang kita konsumsi itu memang kita juga kadang mengkonsumsi beras yang standar harganya, tapi kita juga suka mengkonsumsi beras yang tidak standar yang harganya terbaik. Maka zakat itu dengan ukurannya dengan beras yang terbaik yang pernah kita makan itu. Jadi itu namanya ahsan. Jadi ahsan cari yang terbaik, cari yang terbaik. Maka kalau orang melakukan kewajiban saja itu baru hasan. Tapi kalau disertai dengan yang sunnah-sunnah itu ahsan. Makanya orang kalau sudah terbiasa melakukan yang wajib-wajib, kemudian dia juga terbiasa melakukan yang sunnah-sunnah. Nah, dalam hadis Rasul ya, yang Rasul menyatakan ini adalah firman Allah, artinya hadis qudsi, bahwa orang yang senantiasa melakukan kewajiban kemudian dia juga senantiasa melakukan yang sunnah-sunnah, dia itu sudah tergolong kepada kekasihnya Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah di dalam hadis tersebut, maka Allah itu akan menjadi penglihatannya. Artinya penglihatannya dijaga oleh Allah. Allah itu akan menjadi pendengarannya. Artinya pendengarannya itu dijaga oleh Allah. Allah itu akan menjadi tangannya. Artinya perbuatan tangannya itu dijaga oleh Allah. Allah itu akan menjadi kakinya. Artinya langkah kakinya itu akan dijaga oleh Allah. Dan kalau orang sudah senantiasa tadi melakukan yang wajib-wajib, kemudian senantiasa melakukan yang sunnah, maka kata Allah, jika dia itu meminta sesuatu, wa idza sa'alani la u'tiyannahu, maka pasti benar-benar aku akan memberikan kepadanya. Dan jika dia itu meminta pertolongan kepadaku, maka kata Allah, la u'izannahu, maka pasti aku akan memberikan perlindungan. Itu namanya wali Allah. Sehingga kalau kita senantiasa melakukan perbuatan itu ala ahsani wajhin, di atas cara yang paling baik, maka insya Allah kita akan tergolong kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Dan disinilah para jamaah rahimakumullah, pentingnya kita itu hadir di majelis ilmu agar kita tahu perbuatan yang ahsan itu yang seperti apa. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, mana ini perbuatan yang paling baik itu, begitu. Maka kita tidak akan tahu. Dalam sholat, dalam apapun perbuatan, dalam wudu, dalam apapun perbuatan yang kita lakukan, kita tidak akan tahu mana yang paling baik itu kalau kita tidak tahu ilmunya, begitu. Maka seharusnya pengajian jangan sebulan sekali. Ya, terus ada pengajian, berbagai pengajian begitu tuh, Pak DKM dan para pengurus ya. Ya, bukan tidak hanya saya saja, siapa, silakan ustadz-ustadz yang ahlinya dipanggil, yang biasa menjelaskan tentang fikih dipanggil, agar kita tahu dalam aktivitas fikih kita yang terbaik itu seperti apa. Orang yang ahli dalam bidang akidah ya panggil, bidang tafsir panggil gitu. Sehingga ya di masjid kita ini menjadi fasilitas untuk siapapun yang ingin melakukan amal terbaik itu, ya ada fasilitasnya.
ya ada fasilitasnya. Karena yang namanya masjid itu kan jadi pelayan, kita melayani, yang penting kita melayani. Nah mudah-mudahan kedepannya seperti itu ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu hadis yang pertama terkait dengan as-sidqu. Yang selanjutnya para jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua terkait dengan as-sidqu itu dari jalur sahabat mulia an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Abu Muhammad itu bapaknya Muhammad. Siapa dia? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Hasan anak lelakinya Ali, Ali anak lelakinya Abu Thalib. Berarti ini siapa? Anaknya Ali Hasan. Jadi hadis ini diriwayatkan dari jalur Hasan ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Hasan dan Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata Hasan, hafidtu min Rasulillah, aku hafal min Rasulillah, dari Rasulullah. Jadi Hasan hafal dari kakeknya. Karena kan Hasan itu ketika Rasul hidup, Hasan ya dia masih hidup, masih ada, walaupun masih kecil, Nah kata Hasan itu, aku hafal dari Rasul. Apa yang dia hafal dari Rasul? Da ma yuribuka ila ma la yuribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Jadi kata Rasul, da ma yuribuk, tinggalkanlah ma yuribuk, apa-apa yang membuat ragu terhadapmu, ila ma la yuribuk, menuju terhadap apa-apa yang tidak membuat ragu terhadapmu. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya as-sidqa itu tuma'ninatun, adalah ketenangan, wa inal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan itu raibatun atau ribatun, adalah keraguan, kebimbangan. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadisun shahihun, hadis sahih. Nah di sini ada kata-kata qaulu yuribu huwa bi fathil ya wa dhammiha. Jadi bisa yaribuk, bisa yuribuk. Jadi bacanya bisa da ma yaribuk atau da ma yuribuk ya, bacanya bisa seperti itu. Wa manahu utruk ma tasukku fi hillihi wa'dil ila ma la tasukku fi. Jadi maknanya da ma yuribuk ila ma la yuribuk itu tinggalkan apa yang menyebabkan kamu ragu, menuju terhadap apa-apa yang tidak menyebabkan kamu ragu. Jadi berarti hadis ini para jamaah rahimakumullah ini menunjukkan kepada kita atau memberikan petunjuk arahan kepada kita untuk istihbabu at-tanajuh anis subuhat wal ikdam ma huwa halalun bayyinun li anna manittaqa as-subuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Jadi hadis ini mensunnahkan kepada kita untuk at-tanajjuh anis subuhat, untuk membersihkan diri dari yang subhat-subhat. Yang subhat itu apa? Yang subhat itu kalau dalam hadis ini adalah sesuatu yang meragukan. Jadi kita masih ragu, ini boleh tidak ya, ini boleh tidak ya, ini halal tidak, ini haram tidak. Nah itu ragu, itu namanya apa? Subhat. Ini saya lakukan tidak, lakukan tidak, itu nama ragu, itu namanya subhat. Maka kalau kita dalam perbuatan kita atau dalam perkataan kita, kita memiliki keraguan-keraguan
ya, kita memiliki sesuatu yang subhat bagi kita, kita masih ragu terhadap perbuatan itu, kita masih ragu terhadap perkataan itu, maka kata Rasul, tinggalkanlah as-subhat itu, maka menujulah kepada yang halal yang jelas. Jadi kalau ragu ya udah jangan. Ini ada makanan disuguhkan kepada kita, ini halal tidak ya, halal takut haram, ini halal tidak takut haram, ya udah jangan dimakan gitu. Jadi kalau ragu tinggalkan, jangan dimakan. Ini pergi tidak. Nah kalau ragu jangan pergi, jangan pergi. Begitu. Ini lakukan tidak. Kalau ragu jangan dilakukan. Begitu. Jadi menujulah kepada yang halal yang jelas. Jadi kalau kita memiliki keraguan, ketidakpastian, maka menujulah kepada sesuatu yang pasti. Kenapa? Li'anna man ittaqa as-subuhat, karena kalau orang itu sudah hati-hati terhadap as-subuhat, terhadap yang subhat, yang samar, yang belum jelas, yang meragukan kita, maka dia faqadis tabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia sebetulnya telah membebaskan dari agamanya dan kehormatan. Artinya agamanya tidak akan terkotori, ya, begitu juga kehormatannya tidak akan terkotori. Karena kalau ternyata yang kita lakukan itu adalah yang haram, maka berarti agama kita akan tercoreng, kehormatan kita akan tercoreng, ya. Mending kalau yang dilakukan ternyata halal, berarti itu ya kebaikan ya bagi kita. Tapi kalau ternyata itu haram, maka itu akan merusak kehormatan kita. Makanya para jamaah rahimakumullah, haram itu satu akar kata dengan kata hurmah. Ha ro mim, hurmah juga sama, ha ro mim. Itu artinya apa? Itu artinya kalau seseorang itu terjerumus kepada perbuatan haram, kalau seseorang itu melakukan perbuatan haram, maka secara tidak langsung kehormatannya itu akan tercoreng. Begitu. Orang melakukan perbuatan haram, contohnya apa? Mencuri. Maka sudah tuh, kehormatan di hadapan orang lain itu tercoreng. Hati-hati, dia mah pencuri. Awas semua barang simpan dengan baik, nah gitu. Jangan nyimpan HP di mana saja ada pencuri. Pokoknya kehormatan tercoreng. Dia tukang korupsi, tercoreng itu kehormatannya. Padahal mungkin saja dia itu sudah bertaubat, tapi karena pernah melakukan yang haram, ya tetap aja tuh labelnya di hadapan orang itu apa? Nah masih begitu tuh. Itulah yang memang sulit untuk dihapuskan itu, ya. Kan kadang yang sering melekat dalam ingatan kita itu adalah keburukan-keburukan orang lain, betul tidak? Kalau kebaikan jangan apa? Kalau kebaikan itu jarang-jarang kita ingat-ingat. Yang sering kita ingat itu keburukan. Oh dia pernah melakukan itu. Oh dia pernah melakukan itu. Keburukannya tuh yang tunjuk itu. Kebaikannya itu tidak pernah dilihat, padahal sebetulnya dia juga pernah melakukan kebaikan, gitu. Tapi memang itulah akibat kita melakukan yang haram itu, maka ya kehormatan kita itu akan tercoreng. Maka kalau orang sudah meninggalkan atau hati-hati tadi kata Rasul terhadap perbuatan yang syubhat, yang meragukan, ya perbuatan-perbuatan yang tidak jelas halal dan haramnya, maka sebetulnya dia itu sudah menyelamatkan agamanya, dia itu sudah menyelamatkan kehormatannya, begitu. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga Rasul mengatakan bahwa as-sidqu yab'atsu bin nafsi sahibihi tuma'ninatan fil qalbi wasyaja'ah wa izzatan nafsi wa thiqatan nasbihi. Jadi perbuatan sidku benar ini akan membangkitkan pada diri pemilik kebenaran itu, pelaku kebenaran itu, ketenangan. Jadi perbuatan kita itu benar atau tidaknya, para jamaah rahimakumullah, maka lihat saja itu melahirkan ketenangan tidak setelah kita melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau setelah kita melakukan perbuatan tersebut melahirkan ketenangan, melahirkan kenyamanan di dalam hati kita,
hatinya tenang gitu. Setelah kita mengatakan sesuatu itu melahirkan ketenangan atau tidak dalam diri kita, berarti kalau melahirkan ketenangan maka perbuatan kita itu benar, maka apa yang kita katakan itu adalah benar. Bahkan bukan hanya melahirkan ketenangan saja, orang yang senantiasa berbuat baik itu akan melahirkan wasyaja'ah, keberanian. Jadi akan berani dia mengatakan, akan berani dia menunjukkan karena dia berbuat benar, begitu. Karena dia yakin bahwa perbuatan itu benar, maka dia tidak akan ragu-ragu lagi mengatakan itu, maka dia tidak akan ragu-ragu lagi menyampaikan itu, ya. Karena perbuatannya benar, maka akan menimbulkan juga ya sikap berani, bahkan akan menimbulkan wasiqatun nasbihi, kepercayaan manusia kepadanya. Jadi kalau kita senantiasa melakukan kebenaran, kita senantiasa jujur, maka orang itu akan percaya kepada kita. Udahlah, sama dia aja tuh, dia mah orangnya jujur, dia mah orangnya benar. Bukankah kita juga pernah mendengar bagaimana sifat jujurnya, sifat benarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul itu mendapatkan gelar apa? Al-Amin, yang terpercaya. Sampai orang-orang Yahudi itu, ya orang-orang kafir itu menitipkan kunci rumahnya kepada siapa? Kepada Rasul tuh. Saking dipercaya, maka orang itu percaya kepada kita. Pokoknya kalau dititipkan kepada dia pasti aman semuanya, begitu. Jadi akan menjadi kepercayaan orang kalau kita melakukan jujur itu. Sebaliknya, kalau kita itu senantiasa melakukan al-kadzib, ya, wal kadzib ribatun, maka kadzib itu akan membangkitkan pada jiwa pelakunya itu asyakku, keraguan-raguan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan jadi ragu, menjadi at-taradud, bimbang, tidak tenang, ya, bingung, jadi bimbang gitu, gak tenang, galau kalau bahasa sekarang itu. Jadi kalau kita setelah melakukan perbuatan, setelah mengatakan sesuatu, kita menjadi galau, ya, menjadi galau, berarti itu adalah perbuatan yang apa? Perbuatan bukan kebenaran, tetapi itu adalah perbuatan dusta, ya, perbuatan dusta. Maka ya kita harus hati-hati terhadap dusta itu. Bahkan perbuatan dusta itu, tidak jujur itu, akan melahirkan apa? Al-khawf waz-zulli wal hawan was-sigor, gitu. Akan melahirkan rasa takut. Dia takut tuh. Duh, ini bagaimana nih? Kalau orang melakukan keburukan begitu kan, kalau orang tidak jujur begitu, kalau orang bohong itu begitu. Aduh, takut saya ketahuan. Pokoknya serba ketakutan lah lahir dalam dirinya itu, ya. Ada rasa khauf, ya. Ada serba ketakutan. Wadzulli wal hawan, ada kehinaan dan kerendahan, gitu. Kehinaan dan kerendahan. Wa ada musiqati bainan nas, dan ya tidak ada kepercayaan di antara manusia. Jadi manusia tidak percaya kepada orang tersebut. Itulah akibat kalau kita itu melakukan perbuatan yang tidak jujur, kalau kita itu melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Berarti dengan dua hadis ini, para jamaah rahimakumullah, kita didorong untuk senantiasa berbuat jujur, kita didorong untuk senantiasa melakukan berbagai kebenaran, karena kebenaran itu akan melahirkan berbagai kebaikan. Karena kebenaran itu akan melahirkan ketenangan di dalam hati kita, akan melahirkan kebaikan sehingga kita bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sampai jam berapa ini? Itu mungkin yang bisa disampaikan. Udah mau jam 6. Sampai jam 6 sampai jam 7. Ya. Itu mungkin sebagai pengantar para jamaah rahimakumullah. Dua hadis terkait dengan as-sidqu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita. Silakan sebelum diakhiri kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Baik, jamaah, barangkali ada yang perlu didiskusikan, ada yang tanyakan, dipersilakan. Mohon izin mungkin Mas dari yang itu.
sifat keraguan-keraguan itu ketika memang mungkin ya kalau menurut aneh itu dikarenakan orang tersebut dari sisi ilmunya juga belum tahu, tapi ada kalimat bahwa keraguan-keraguan itu adalah timbul dari bisikan setan, setan yang selalu menimbulkan keraguan-keraguan. Nah, dari sisi mana kan itu keraguan-keraguan yang memang dibisiki oleh setan atau memang kekurangan ilmu? Mohon penjelasannya. Ya. Sebetulnya kalau kita kaitkan ya ada kesinambungan. Jadi orang menjadi ragu itu karena dibisikkan setan. Kenapa dia ragu? Karena dia tidak punya ilmu, begitu. Sehingga setan mudah membisikkan kepada orang yang tidak punya ilmu, sehingga dia tidak punya pendirian. Jadi sebetulnya ini ya satu kesatuan. Ya. Jadi orang tidak punya ilmu berpeluang untuk digoda oleh setan, ya, sehingga setan bisa membisikkan kepadanya terkait dengan keraguan, gitu. Makanya ketika kita mau sholat itu kan kadang timbul juga keraguan. Allah, duhur asar, balikan lagi gitu, balik lagi. Karena memang setan itu ya akan mengganggu kita. Setan itu akan mau kita. Makanya kalau kata para ulama ahli tasawuf itu yang suka menata hati, ya sebelum kita suatu kita berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mau wudu, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar membantu hati kita tidak bimbang, tidak was-was, tidak ragu, tidak muncul keraguan, begitu, tidak muncul keraguan. Jadi memang ini ya bisa tadi terkait satu dengan yang lainnya. Nah, karena kita tidak memiliki ilmu, akhirnya oh iya ya, jangan-jangan begini, oh iya jangan-jangan begitu. Padahal sebetulnya secara keilmuan sudah benar gitu, sudah benar secara keilmuan itu. Ya, secara keilmuan itu sudah benar. Tapi karena dia tidak punya ilmu, oh emang jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan saya juga benar. Ini jadi ragu begitu. Nah, maka itu ya satu kesatuan. Maka agar kita terhindar dari was-was itu, pertama memang ya tadi jangan sampai kita itu tidak memiliki ilmu terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Karena itu ilmu yang paling pertama yang wajib itu kata para ulama adalah apa? Ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu tentang keadaan kita. Begitu. Kita sekarang keadaannya sebagai apa? Kalau kita keadaannya sebagai seorang karyawan, seorang direktur, seorang ya apapun pekerjaan kita, maka kita harus tahu ilmunya tentang itu tuh. Kalau kita sebagai seorang bapak, maka kita harus tahu ilmu tentang bapak itu seperti apa. Begitu. Kalau kita sebagai seorang muslim diwajibkan sholat, maka kita harus tahu ilmu tentang sholat dari A sampai Z. Kita harus tahu ilmu tentang wudhu dari A sampai Z. Kalau kita mau puasa, maka kita harus tahu ilmu tentang puasa dari A sampai Z. Maka kalau sudah ada ilmu, nah ini akan terhindar dari keraguan. Setelah itu, maka tadi jangan lupa kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi ada ketersambungannya, ada keterkaitannya antara tidak punyanya ilmu dengan ya bisikan-bisikan setan. Karena kan setan itu inginnya amal perbuatan kita itu apa? Gagal, gitu. Kalau jebakan satu tidak berhasil, setan itu kasih jebakan yang kedua. Jebakan yang kedua tidak berhasil, jebakan yang ketiga, sampai itu. Sampai akhirnya ya kita berhasil. Ketika kita khusyuk, maka nanti digoda setelah selesai sholatnya. Oh, merasa sholatnya paling khusyuk, maka timbul kebanggaan dalam dirinya. Akhirnya ya amalnya hapus gitu semuanya. Terus aja digoda oleh setan. Bagaimana? Yang penting orang itu kalau melakukan kebaikan jadi gagal kebaikannya, begitu. Seperti kasus siapa yang buta itu? Kasus Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum itu. Abdullah bin Ummi Maktum itu kan ketika
dia buta, dia senantiasa datang ke masjid. Akhirnya karena buta senantiasa datang ke masjid di subuh yang gelap gulita dan dia terjatuh. Dan ketika terjatuh, Allah menyuruh kepada malaikat menyampaikan kepada Abdullah bin Umi Maktum itu bahwa setengah dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan enggak mau Abdullah bin Umi Maktum jatuh lagi. Maka Abdullah bin Umi Maktum diantar-antar itu agar tidak jatuh. Karena kalau jatuh lagi dosanya hapus semuanya gitu. Setan itu begitu, pintar setan itu. Ya jangan-jangan memang kita ke masjid itu tuh dibarengi setan, digandeng sama setan gitu. Ya setan itu begitu pintar gitu ya. Nah makanya kita harus senantiasa tadi tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain Pak dipersilakan. Apa aja Pak? Kalau masih ada. Boleh saya tanya? Iya, maaf. Tadi ada tentang kebenarannya sebabnya ya. Kalau kita berbohong demi kebaikan kita gimana? Bisa nggak? Iya. Contohnya kepada anak ya kan? Iya. Jadi anak itu misalkan contohnya hal kecilnya gini, anak itu yang satu di pondok pesantren. Pada suatu saat kita berkunjung gitu ke Jawa misalkan, tapi kita nggak kasih tahu anak, karena kalau anak kasih tahu mesti dia komplain ke kita gitu kan, maksudnya ya protes ya, kita berbohong aja dengan pada saat itu. Kemana, nah kan, padahal dia tahu misalkan ke pulang kampung gitu kan, nah kita berbohong maksudnya enggak kemana-mana, cuma main ke rumah tetangga, padahal kita cuma menjaga dia supaya dia enggak sakit hati atau gimana si anak itu gimana seperti itu. Jadi yang pertama memang di dalam Islam itu ada yang bohong itu dibenarkan. Bohong dibenarkan itu yang pertama melindungi orang baik yang tidak punya salah karena dizolimi oleh orang lain. Dia itu orang baik, kemudian ada orang yang mau menzoliminya, nyari-nyari. Kita tahu orang tersebut ada di rumah kita misalnya gitu, di rumah kita, banyak nyari. Ada nggak sih itu di sini? Nggak ada, saya nggak tahu, nggak lihat gitu. Padahal sebetulnya ada di rumah kita. Nah itu yang pertama yang dibolehkan begitu. Kalau ada penjahat ya mencari siapa? Mencari jamaah kita yang senantiasa ke masjid, enggak pernah lihat ke masjid lagi, padahal dia rajin ke masjid gitu. Dicari-cari bisa sama orang yang jahat gitu. Orang jahat padahal dia tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, setahu kita seperti itu. Maka melindungi orang baik dari perlakuan zalim kemudian kita berbohong itu diperbolehkan. Nah, adapun seperti tadi sebetulnya secara hukum asal ya tidak boleh. Nah, kita bolehnya itu bertauriah. Jadi bertauriah itu sebetulnya tidak bohong. Jadi berkata apa ya tauriah itu? Kalau dalam bahasa kita itu sindir sampir begitu. Enggak, Bapak mah hanya main ke tetangga saja, nah gitu. Tetangga itu tetangga di sana tuh Jawa gitu. Gitu misalnya. Ya enggak pulang, jangan enggak pulang, tapi Bapak kemarin hanya main ke tetangga saja, kata-katanya tauriah gitu ya, tauriah. Padahal tetangganya tetangga di sana gitu. Jadi kata-kata yang memang itu menunjukkan kita itu pergi, tidak berbohong, tapi tidak mengatakan secara langsung gitu. Nah itu namanya tauriah. Apa tuh ya bahasanya? Jadi tidak langsung kepada ya temanya itu, tapi kita mengatakan yang lain, tapi ini masih berhubungan dengan tema itu begitu. Nah itu namanya tauriah gitu. Gak ada tujuan berbohong kan? Ya gak ada tujuan berbohong gitu, gak ada tujuan berbohong gitu. Itu namanya tauriah. Tauriah itu ya kata-kata yang tidak langsung kepada sasarannya, tapi tidak termasuk kepada bohong. Itu namanya tauriah. Nah, maka kalau kita mengatakan kata-kata tauriah, nah itu masih diperbolehkan. Ya. Kalau kita bohong, ya betul-betul bohong. Enggak, Bapak mah enggak pergi, Bapak mah ada di rumah, padahal ada. Ya, Bapak mah hanya main ke rumah tetangga. Nah, tetangga mana aja pokoknya gitu. Ya, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun hanya beberapa hadis yang kita kaji,
Ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal kita untuk mengarungi berbagai aktivitas di dunia ini, dan menjadi bekal kita untuk kita bisa bersama-sama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Di antara jamaah kita, di antara tetangga kita, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang sedang bingung, sulit, susah, Allah angkat kebingungan, kesulitan, kesusahannya, masalahnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki cita-cita, hajat, keinginan, Allah segera mewujudkan hajat, cita-cita, keinginannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan ini sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ala hadihini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.